Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur marilah pertama-tama kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 ingin menyampaikan materi kami dengan judul media pembelajaran, yang dimana pada materi ini merupakan materi dari mata kuliah perencanaan dan desain pembelajaran yang diampu oleh Bapak Mukti Ali MPDI, yang dimana anggota 8 ini berisikan saya sendiri yaitu Ahmad Misbahul Khair, yang kedua yaitu Iqbar Amirul Ihsan, dan yang ketiga yaitu Hanif Nur Ailaili. Baik, langsung saja ke dalam pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran. Media secara etimologis berasal dari bahasa Latin mediao atau medius, yang merupakan bentuk jamak dari kata medium yang berarti pengantar atau perantara media. Media merupakan sebuah perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Dikaitkan dengan pembelajaran, media diartikan sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran yang membawa informasi berupa materi ajar dari pengajar, peserta didik, sehingga peserta didik menjadi lebih tertarik mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya yaitu tentang fungsi media pembelajaran. Nah, di dalam fungsi media pembelajaran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu media pembelajaran sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Nah, dalam hal ini tentunya kita tahu bahwa setiap materi ajar memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Pada satu sisi, ada materi ajar yang tidak memerlukan alat bantu, tetapi di sisi lain ada materi ajar yang sangat memerlukan alat bantu berupa media pembelajaran. Nah, dari hal ini pula dapat kita ketahui bahwasanya media pembelajaran ini merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam dunia pendidikan. Dan yang kedua yaitu media pembelajaran sebagai sumber belajar. Nah, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai tempat atau media pembelajaran. Nah, oleh karena itu, media pembelajaran digunakan sebagai sumber pembelajaran bagi peserta didik lainnya dalam menimba ataupun mencari ilmu. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Iqbal Amirul Ihsan terkait materi sebelumnya. Kepada saudari Iqbal dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudara Ahmad Misbahul Khair. Saya di sini akan melanjutkan jenis-jenis media pembelajaran. Jadi, jenis-jenis media pembelajaran ini ada dua. Yang pertama, media dua dimensi. Media dua dimensi ini apa sih sebenarnya? Media dua dimensi ini adalah media yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Nah, grafis sebagai media pengajaran dapat mengkombinasikan fakta-fakta, gagasan-gagasan secara jelas dan kuat melalui perpaduan antara ungkapan dan grafik. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa media dua dimensi ini contohnya adalah media diagram ataupun grafik pada tabel tertentu. Nah, media-media seperti ini ada pada laptop yang akan dikombinasikan dengan berbagai pembelajaran yang akan dimiliki atau dipelajari oleh pendidik ataupun peserta didik. Nah, yang kedua yaitu media tiga dimensi. Media tiga dimensi yaitu media yang mempunyai panjang, lebar, dan isi. Media tiga dimensi yang sering dipakai adalah model dan boneka. Jadi media ini adalah media secara fisik, namun adalah benda mati.
Di sini sudah disebutkan bahwa boneka dan model. Nah, bagaimana boneka ini dapat dikatakan pembelajaran bagi kita? Yaitu yang pertama, kita definisikan bahwa boneka itu bisa dalam pembelajaran kerajinan. Jadi kita membuat boneka itu adalah membuat kerajinan. Nah, kerajinan ini termasuk pembelajaran di seni budaya. Jadi seperti itu penggunaan boneka dalam konsep media 3 dimensi. Yang selanjutnya yaitu keunggulan dan kekurangan media pembelajaran. Yang pertama, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalistis dalam bentuk kata-kata, tertulis, atau lisan belaka. Jadi, memperjelas penyajian di sini yaitu memperjelas bagaimana pembelajaran itu menjadi lebih konkret dan efektif. Artinya konkret di sini jelas dan tertata. Namun harus diperhatikan dalam penataannya itu agar sesuai dengan kaidah yang sudah ditentukan dalam pembelajaran. Yang kedua, mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Seperti objek yang terlalu besar digantikan dengan realitas, gambar, film bingkai, film atau model. Membatasi di sini dimaksudkan untuk membatasi secara penuh dalam waktu dan daya indera. Jadi, kekurangan media pembelajaran ini terbatas untuk daya indera karena daya indera kita ini tidak bisa berlama-lama terdapat pada layar media seperti laptop dan handphone. Yang ketiga adalah dengan menggunakan media pendidikan secara tepat dan bervariasi, sifat pasif anak didik dapat diatasi. Oke, ini sangat bagus sekali ya yang nomor 3 ini, bahwa menggunakan media pendidikan ini sangat tepat. Bagaimana dikatakan sangat tepat? Karena dalam penunjangan pembelajaran ini saat ini diperlukan dengan media. Nah, bagaimana anak tersebut bisa mengerti tentang media? Maka anak tersebut harus diajarkan dulu kepada media, lalu digambarkan dan dipelajari bahwa media ini mendapatkan fungsi. Nah, jadi anak tersebut bisa mempermudah berinteraksi dengan media. Bervariasi, sifat pasif anak dapat diatasi. Oke, jadi kan anak tersebut banyak ya yang bervariasi tentang bagaimana ya media ini bisa membantu anak tersebut belajar. Nah, kadang ada anak yang sangat suka bermain media dan mereka akhirnya bisa memanfaatkan media tersebut untuk pembelajaran. Nah, ini sangat bagus fungsi nomor 3 ini, keunggulan dan kekurangannya. Tetapi ini termasuk keunggulan bagi saya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu dengan sifat yang unik pada tiap siswa ditambah lagi dengan lingkup dan pengalaman yang berbeda-beda. Sedangkan kurikulum dan materi pendidikan ditentukan sama untuk setiap siswa. Nah, jadi dengan adanya media pembelajaran ini, kita bisa memvariasikan, kita bisa bermacam-macam menjelaskannya dengan cara satu media. Contohnya Zoom, contohnya WhatsApp, contohnya e-learning, contohnya lagi YouTube, dan banyak lagi yang lainnya. Itu kan pastinya anak itu bervariasi bagaimana pemahaman mereka terhadap pembelajaran itu sangat berbeda-beda. Jadi yang jelas dengan adanya media pembelajaran ini, peserta didik dapat lebih mudah untuk memahami tentang pembelajaran sesuai dengan variasi anak yang akan diajarkan. Terima kasih. Selanjutnya, keunggulan dan kekurangan media pembelajaran.
Ini kekurangannya, yang tadi kelebihan. Ada beberapa kelemahan sehubung dengan gerakan pembelajaran visual. Antara lain, terlalu menekankan bahan-bahan visual sendiri dengan tidak menghiraukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan desain, pengembangan, produksi, evaluasi, dan pengolahan bahan-bahan visual. Jadi maksudnya di sini, media pembelajaran ini baik sebenarnya, tetapi kalau kita terus-menerus dengan media, maka daya indera kita ini terbatas. Soalnya dalam pengembangan media pembelajaran ini, daya indera kita ini termasuk kurang ya. Bagaimana mencerna ke layar laptop itu terlalu lama juga tidak baik untuk mata, untuk otak, dan untuk daya tahan pikir. Nah, maksudnya di sini adalah tersebut. Di samping itu juga, bahan visual dipandang sebagai alat bantu semata bagi guru dalam proses pembelajaran, sehingga keterpaduan antara bahan pembelajaran dan alat bantu tersebut diabaikan. Yang selanjutnya mungkin akan dijelaskan kepada Saudari Hanif Nur Al-Laili. Kepadanya saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan selanjutnya prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran. A. Harus ada kejelasan tentang maksud dan tujuan pemilihan media pembelajaran. B. Karakteristik media pembelajaran. Dan terakhir, alternatif pemilihan. Selanjutnya, mengembangkan media pembelajaran. Di sini terdapat beberapa perumusan, di antaranya adalah A. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. B. Merumuskan tujuan pembelajaran dan operasional dan khas. C. Merumuskan butir-butir materi secara terperinci dan mendukung tercapainya tujuan. D. Mengembangkan instrumen pengukuran. E. Menulis naskah media. Dan F. Mengadakan tes atau uji coba dan revisi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.